Video kali ini kita akan ngebahas skema yang bisa dicoba untuk speaker curve dengan tipe 818W dan parameter yang dijadikan acuan. Sepertinya ini merupakan revisi kedua. Namun untuk tahun produksi ini nggak diketahui karena lembar spesifikasi yang gua punya cuma satu lembar ini aja. Mungkin pada paket pembelian informasi lanjutan ini mungkin aja tersedia. Karena cuma satu lembar, maka skema referensi dari pabrikan ini juga nggak tersedia. Dan di video kali ini gua coba explore lembar spesifikasi ini, lalu bikin beberapa skema yang gua bisa. Tapi ini tentu hanya sebatas referensi dan itu pun kalau kalian membutuhkannya. Untuk mempersingkat waktu, gua juga nggak bakal mengulas parameternya lebih jauh. Namun yang pasti, di sini gua membuat skemanya dalam dua versi yang berbeda, yakni mode vented dan ada juga mode solid. Kita lanjut ke referensi atau hasil kalkulasi yang gua jadikan acuan dalam membuat skemanya. Untuk mode vented, referensi yang gua gunakan adalah seperti ini. Jadi frekuensi sekitar 52 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 60 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 35 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk mode solid kurang lebih seperti ini. Untuk responnya ini memang jauh lebih baik, namun untuk frekuensi bawah ini tentu menjadi lebih terbatas. Jadi frekuensi sekitar 58 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 70 Hz pada 0 dB. Lalu mana yang lebih baik? Kalau mana yang lebih baik, ini tentu balik ke kebutuhannya. Jadi di video kali ini gua akan membagikan beberapa skema, yakni 3 mode vented dan 1 mode solid. Jadi nanti silakan dipilih aja sesuai kebutuhannya. Jadi ini mode two-way, ini mode two-way double woofer, ini ada mode 2.1 atau 2.2, dan ini mode solidnya. Kita mulai dari mode two-way biasa. Untuk ukuran terluarnya adalah 300 x 400 x 460 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya adalah 60 mili dan triplek yang ini ukurannya 228 mili. Kemudian di bagian belakang ditambahkan 2 buah sekat dengan ukuran masing-masingnya adalah 65 mili. Ini berfungsi sebagai penguat sekaligus pengontrol dari volume internalnya. Untuk tweeter ini sebenarnya opsional karena respon frekuensi dari driver ini sampai di 7700 Hz. Tapi kalau ngelihat grafik responnya ya tentu nggak begitu ideal. Jadi menambahkan tweeter tentu merupakan opsi yang cukup menarik. Tapi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kita lanjut dengan mode two-way double woofer. Dan karena ini udah menggunakan 2 driver, maka material dari dudukan drivernya juga digandakan. Ukuran terluarnya adalah 300 x 490 x 700 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 100 mili. Kemudian triplek yang ini ukurannya 126 mili. Kemudian ditambahkan bracing dengan ukuran 40 mili. Berikutnya mode 2.1 atau 2.2. Ukuran terluarnya adalah 300 x 500 x 1200 mili. Ukuran internalnya untuk port ini tetap 100 mili. Kemudian triplek yang ini ukurannya 96 mili. Kemudian ditambahkan satu bracing dengan ukuran 40 mili. Kemudian ada juga sebuah tekukan dengan ukuran 127 mili yang berfungsi sebagai pengontrol dari volume internalnya. Jadi 2.1 atau 2.2 ini ditargetkan untuk sistem 2.1 di mana ada 2 satelit dan 1 subwoofer atau amplifier 3 channel. Sementara 2.2 digunakan pada amplifier 4 channel.
2.1 merupakan pilihan terbaik mengingat impedansi dari drivernya. Jadi jika menggunakan sistem 2.1, maka dua driver ini di seri, begitu juga dengan box yang satunya. Lalu kedua kabel ini nanti diparalel pada amplifiernya, sehingga sistem yang digunakan adalah sistem seri paralel. Lalu di bagian atas, ini untuk speaker satelitnya. Namun di sini gua buat dalam mode selip agar outputnya itu bisa lebih maksimal. Untuk ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 424 mili. Pada penerapan optimal namun sifatnya opsional, gunakan equalizer yang udah ada fitur subwoofernya. Di bagian frekuensi nanti bisa diset di sekitar 90 Hz, sementara di equalizer parameter 90 Hz nanti bisa dicoba di 0 dB, sedangkan frekuensi di bawahnya nanti diturunkan secara bertahap. Ini bertujuan agar speaker satelit nggak kerja ekstra, sehingga outputnya menjadi lebih bersih. Hal yang nggak kalah penting lainnya, penerapan ini mampu menekan vokal agar nggak terlalu mendominasi pada dua speaker utama. Jadi dengan begini vokal bisa menjadi lebih bersih dan nggak plosif saat digunakan untuk karaoke. Untuk jenis tweeter nanti disesuaikan aja, karena cukup banyak ruang yang tersedia. Jika ditambahkan driver lain, misalnya mid-range 5 inci, ini juga bisa. Yang penting, mid-range yang digunakan adalah driver yang memiliki desain rangka tertutup. Ini bertujuan agar tekanan dari driver utama nggak menginterferensi dari konus driver mid-range-nya. Kita beralih ke mode selip. Mode selip merupakan mode yang paling simpel dan ideal. Untuk outputnya biasanya ini jauh lebih bersih, namun untuk tenaga dan rendahnya ini tentu akan kurang. Untuk volume internal yang gua gunakan di sini sekitar 34 liter. Dengan volume internal sebesar ini, nilai QTC yang bisa dicapai adalah sekitar 1,1. Ini tentu masih cukup aman, sebab jika volume internal ditekan lebih rendah, maka QTC akan semakin tinggi, sehingga outputnya menjadi nggak presisi atau nggak akurat. Selain itu, transient responnya biasanya lebih jelek, dan ada juga kemungkinan resonansi atau dengung pada frekuensi tertentu. Dan jika butuh dua driver, volume internal ini bisa dikali 2, sementara untuk bentuk nanti bisa disesuaikan aja. Dan untuk skema versi ini ukurannya adalah 300 x 360 dikali 400 mili. Dan sepertinya cuma ini aja yang bisa gua bagikan pada video kali ini. Untuk hasil akhirnya, semua bisa aja lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dalam pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan penyesuaian tingkat lanjut mungkin aja masih tetap dibutuhkan.